Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Hendriana MPD, Unit Kerja SMK Teknomedika 2 Kabupaten Bogor. Peserta uji kinerja UKM PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan kedua tahun 2023 LPTK Universitas Indraprasta PGRI dengan nomor UKG 2015 0721 6851 dengan nomor induk mahasiswa 2023 757 20012. Selamat menyaksikan video pembelajaran saya. Assalamualaikum. Apa kabar? Ya, oke, kita masuk di pagi hari ini pembelajaran IPA. Sebelumnya silahkan disiapkan dulu. Mohon perhatian. Duduk siap, berdoa, dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Selamat mengajar. Selamat pagi. Pagi hari ini Bapak absen dulu. Hari ini yang tidak hadir siapa? Ada 3 orang Bapak yang gak hadir. Oke, siapa saja? Zahra Zulaima. Oke, sebentar ya. Siapa lagi? Farel sama Nurmala. Farel? Sama Nurmala. Nurmala. Iya. Ya, oke. Ya, berarti hari ini 3 orang yang tidak hadir ya. Oke, minggu yang lalu kita sudah membahas tentang ekosistem dan hari ini di pertemuan kita di minggu ini kita akan membahas tentang keseimbangan lingkungan ya. Ada yang tahu tentang letusan Gunung Krakatau? Tahu Pak? Apa tuh? Letusan gunung yang terbesar di Indonesia. Wah, letusan gunung yang terbesar di Indonesia. Betul. Ya, karena hampir 2000 orang meninggal. Ya, ada lagi? Letusannya berada di tengah lautan. Ya, ini gunung yang unik ya, yang meletusnya itu bukan ada di daratan tapi di antara kiri kanannya adalah lautan. Ya, itu adalah Gunung Krakatau di Indonesia. Ada lagi? Letaknya di antara Pulau Jawa sama Sumatera, Pak. Iya, oke. Kalau kalian melihat saat ini itu sebetulnya anaknya. Ya, karena kalau kalian nyebrang dari Pulau Merak ya, Pulau Jawa ya, Pelabuhan Merak ke Pulau Bakahoni, Pulau Sumatera, itu kalian akan melihat yang namanya anak Gunung Krakatau yang kalian lihat saat ini. Ya, ada lagi? Setelah letusannya Brunei hilang. Nah, hilang. Waduh, kemana tuh? Ya, betul. Jadi yang tadi Bapak sampaikan bahwa anak Gunung Krakatau berarti kan anaknya. Ya, jadi induknya yang mana? Nah, induknya inilah yang letusan di tahun 1882 hilang. Gitulah, kemudian muncul kembali yang saat ini kita lihat. Ya, oke ya, tadi Gunung Krakatau itu ada keterkaitan dengan materi kita pada pagi hari ini. Ya, sebetulnya yang tadi disampaikan oleh salah satu teman kalian ini bahwa ketika letusan gunungnya itu adalah hilang, berarti semua aktivitas ekosistem di situ lenyap. Ya, oke. Keterkaitan tadi letusan Gunung Krakatau, materi pada pagi hari ini adalah tentang keseimbangan lingkungan. Ya, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, kalian mampu menganalisis ya berkaitan dengan hal-hal yang mempengaruhi keseimbangan lingkungan. Nah, analisis ini nanti melalui video. Kemudian yang kedua menelaah gangguan keseimbangan lingkungan ya. Kemudian yang ketiganya nanti menguraikan ya peranan manusia
dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Kemudian keterkaitan tujuan yang keempat yaitu merancang ya cara menjaga gangguan lingkungan akibat kegiatan manusia ya. Nah, kemudian yang kelimanya membuat laporan hasil diskusi. Ya, berkaitan dengan gangguan lingkungan akibat kegiatan manusia. Ya, dan terakhir menyajikan nanti hasil diskusi yang berkaitan dengan gangguan lingkungan akibat kegiatan manusia. Nah, inilah yang diharapkan kalian mampu memahami tentang materi keseimbangan lingkungan. Oke, kita lanjutkan. Ya, kita lanjutkan. Ini untuk bahan materi kita pada pagi hari ini. Oke, simak video berikut. Silakan kalian lihat videonya, perhatikan apa yang disampaikan di video tersebut, kalian catat. Dan tentu ini Bapak minta kalian nanti setelah menyimak video ini, kalian silakan bertanya tentang keterkaitan video tersebut. Hai Bidang Bos, kembali lagi nih bersama saya Jaya Saputra. Pernahkah kita berpikir tentang bencana yang sering terjadi di Indonesia? Kerap sekali berbagai bencana melanda Indonesia, misalnya saja kebakaran hutan di Kalimantan dan Riau, banjir di berbagai daerah, longsor dan letusan gunung Merapi, masih banyak bencana lainnya. Tahukah kalian kenapa hal tersebut terjadi? Hal ini dikarenakan adanya dampak kerusakan alam. Ekosistem yang sudah tidak seimbang lagi menjadikan lingkungan sudah tidak ramah lagi. Kenapa? Karena lingkungan sudah banyak dirusak. Berbagai kerusakan lingkungan sering terjadi karena ulah tangan manusia sendiri, sehingga dampaknya juga akan kembali ke manusia juga. Untuk itu, menjadi manusia yang bertanggung jawab adalah suatu kewajiban. Jika kita menebang hutan, berarti kita juga harus menanamnya ya guys, agar keseimbangan ekosistem hutan juga terjaga. Nah, jawab bos, apa sih dampak kerusakan alam bagi kehidupan kita semua? Banjir. Dampak kerusakan alam akibat banjir dikarenakan ulah tangan manusia yang kurang peduli terhadap lingkungan. Banjir tidak menyebabkan rendahan suatu tempat saja, tapi banjir juga bisa menyebabkan banyak nyawa yang melayang karena arus yang deras. Banjir biasanya disebabkan oleh sampah yang berada di sungai yang menjadikan air sungai tidak lancar. Banyaknya pemukiman di sekitar sungai yang menjadikan aliran sungai terhambat. Oke, sudah tadi menyimak videonya? Jadi gimana? Apa yang bisa kalian dapat cerna nih, analisis berkaitan dengan video yang tadi? Dampak kerusakan apa ini dampak kerusakan alam itu? Oke, banjir, tanah longsor, pencemaran, apa? Iya, global. Nah, ini yang keempat-empatnya ini yang tadi ada di video yang kalian saksikan. Ini saat ini terjadi tidak? Terjadi tidak? Betul, ya. Nah, contoh yang pertama tadi adalah banjir. Ya. Ada yang tahu banjir itu faktor penyebabnya terbanyaknya oleh sampah. Jadi mulailah buang sampah pada tempatnya atau pilahlah saat kalian membuang sesuai dengan sampah jenis sampahnya. Ya, apalagi yang kalian dapatkan tadi dari tanah longsor ya. Ya, ada yang di perbukitan nggak rumahnya di sini? Rumahmu di mana? Bedeng ya. Jadi rumah kamu di mana nih? Di atas bukit ya. Nah, itu harus waspada ketika musim hujan karena itu bisa terjadi. Kemudian analisis yang ketiga apa? Ya, pencemaran. Ini juga sebetulnya konteksnya banyak, apalagi kemarin itu ramai-ramai berita itu tentang pencemaran udara, lingkungan ya, yang membuat Jakarta, Depok atau Jabodetabek itu gelap, awannya tidak terlihat sinar matahari. Itu jelas itu akibat aktivitas kita. Tidak mungkin
Ya, mungkin sumbernya bisa dari kendaraan, bisa dari pabrik. Ya, itu bisa akar penyebab dari pencemaran. Apalagi tadi yang ketiga, yang keempat ya. Kebakaran ini juga luar biasa ya. Tadi dijelaskan di Riau tuh. Ya, ini juga sangat berbahaya ya. Mempengaruhi rusaknya komunitas. Ya. Oke, tadi ada banjir, kemudian ada tanah longsor, ada pencemaran, ada lagi apa? Kebakaran. Ya, apa kebakaran tuh? Kalau di lingkungan saat ini. Contoh kebakaran? Hah? Pasar Luwiliang kebakaran ya. Ada lagi nggak? Gunung Bromo. Betul, Gunung Bromo. Betul ya. Berita tentang kebakaran si Bukit Teletabis. Ya. Selain kebakaran apa tadi? Ya, global bahasanya ini bahasa Inggris ya. Global warming artinya apa? Ya, pemanasan secara skala luas ya, global secara luas ya. Nah, global warming yang kalian tahu apa? Menipisnya lapisan ozon yang menyebabkan suhu bumi naik atau meningkat. Ya, yang kita rasakan ini seperti kok ini gerah. Ini kemungkinan ada efek global warming. Ya, karena apa? Cahaya matahari itu bisa langsung tembus ke bumi kita itu tanpa tersaring tadi karena ada aktivitas manusia di bawahnya ini yang membuat lapisan ozon menipis ya, sehingga terjadi yang namanya global warming. Sangat bagus. Nah, berkaitan dengan keseimbangan lingkungan, ya, ini ada beberapa poin penting kalian. Ya, yang pertama adalah hal-hal yang mempengaruhi keseimbangan lingkungan. Ya, ada keterkaitan rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Kemudian yang keduanya ada piramida ekologi dan aliran energi. Ya, kemudian yang ketiganya ada daur biogeokimia. Ya, yang kedua berkaitan dengan keseimbangan yaitu gangguan keseimbangan. Ya, nanti ada suksesi. Ya. Suksesi ini ada suksesi primer dan sekunder. Nanti kalian bisa membahasnya, ya. Kemudian yang kedua adalah faktor-faktor yang menyebabkan gangguan keseimbangan lingkungan. Nah, yang terakhir adalah peranan kita ya, manusia dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Oke, karena hari ini kalian sudah berkelompok, Bapak akan membagikan LKPD ini. Tolong nanti diisi nama kelompok, ketua kelompoknya siapa, anggotanya siapa, hari dan tanggalnya. Ya, kemudian nanti kalian pelajari. Ya, di materi LKPD ini kalian baca dulu tujuannya, petunjuknya. Ya, setelah itu kalian nanti silakan diorientasi, kalian isi ya, kalian isi secara berkelompok, kalian diskusikan. Nanti setelah selesai kalian presentasikan. Ya, kemudian tanya jawab. Oke, ini Bapak bagikan untuk LKPD berkaitan dengan keseimbangan lingkungan. Dibaca petunjuknya ya. Oke, selamat mengerjakan LKPD-nya. Kalau ada yang tidak jelas dengan LKPD-nya silakan ditanyakan ya. Ini apa? Pemanasan global. Kemudian ini apa nih? Penebangan hutan ya. Jelas ya. Kemudian nanti di yang keduanya video, silakan kalian buka YouTube-nya. Kemudian yang ketiga silakan kalian pelajari. Pak, boleh bertanya nggak? Ya, boleh. Apa tuh? Di sini ada perhatian video interaksi berikut. Videonya. Ya itu kamu buka YouTube-nya, linknya kamu masukkan ya. Oke. Silakan dibuka YouTube-nya. YouTube. Oke. Ada kuotanya kan? Ada Pak. Kalau nggak ada satu lagi buka nih handphonenya. Ya, untuk yang LKPD nomor 2 buka YouTube-nya. Masukkan alamat tadi, alamat YouTube-nya ya. Sebelum nonton videonya. Nah, oke. Ya, bukan kamu analisis. Ya, analisis ya. Kamu ini ada Soalnya apa
apa itu? Ya, ini kalau kalian lihat gambar hewan-hewan yang tentunya ini hewan yang terancam. Tanyakan saja apa yang tidak kalian pahami, ya. Oke. Yang B. Nah, ini kelihatan jelas ya gambarnya. Ini jelas ya. Ini apa? Nah, berarti ini kan ada Ini bahwa mereka ini tercatat ya manusia merupakan ancaman terbesar bagi hewan-hewan ini. Ya, nah bagaimana kalian nanti menyikapi supaya hewan-hewan ini tidak terancam? Ya, silakan ya, cari referensinya kalian ya. apa saja spesies hewan yang punah gitu ya. Masih ada yang Petis. oleh Ayo, bisa, ayo. Ayo, bisa, ayo. yang serakah. Gambar yang keempat. Ini video udah kan ganti dampaknya nanti yang menyebabkan penyakit kecil kita dari dari sampah itu dari video itu kelangkaan hewan nah berarti ini kepunahan spesies hewan kurangnya populasi hewan ya kan populasi hewan akibat dari pemburuan liar dari beberapa faktor Ya, nanti dianalisis ya. alam fakta akibat Coba video YouTube-nya udah dibuka? akibat perbuatan Hah? Video YouTube-nya udah dibuka? Yang sambil mengerjakan silakan, yang kelompok lain udah masuk ke nomor 2 gitu ya. perbuatan atau kegiatan begitu perbuatan kan nanti ya udah Kak, kegiatan Oke, silakan yang akan presentasi, Bapak minta kalian mempresentasikan diskusi kita pada pagi hari ini. Silakan. Kita mulai dari kelompok 1. Boleh? Kalau ada yang tidak jelas silakan kalian tanyakan ya ke teman-temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi yang telah kami lakukan. Pada soal nomor 1 di situ kan disuruh merumuskan masalahnya. Nah, pada gambar yang A itu tentang pencemaran dari industri pembangkit listrik yang dilakukan oleh akibatnya itu perbuatan manusia. Nah, gambar yang kedua itu berkaitan dengan efek rumah kaca yang menaikkan suhu bumi atau global warming. Gambar yang ketiga itu menunjukkan data-data yang berkaitan dengan berkurangnya hutan di Indonesia yang dilakukan oleh manusia yang serakah. Terus yang keempat itu ada gambar D, berkurangnya populasi hewan akibat dari pemburuan liar yang mengakibatkan ekosistem tidak seimbang. Dan ada rumusan masalahnya itu Rumusan masalah, gambar A, aktivitas apa yang berdampak pada peningkatan karbodioksida di udara? Gambar B, apa penyebab kenaikan suhu permukaan bumi? Gambar C, aktivitas apa yang menyebabkan hutan di Indonesia itu berkurang? Dan gambar D, apa pemicu yang menyebabkan beberapa spesies hewan itu punah? Dan pada pertanyaan yang nomor 2 yaitu kan perhatikan video interaktif berikut. Nah, di sini pada video tersebut menayangkan beberapa fakta akibat kegiatan manusia, yaitu tidak mengelola sampah dengan baik, contohnya yaitu terlalu menggunakan kemasan plastik. Dan yang kedua yaitu ada pencemaran udara akibat dari pabrik yang menyebabkan udara tercemar dan mengotori sungai.
Untuk pertanyaan nomor 3 yaitu dampak yang ditimbulkan dari pencemaran global, pemanasan global, pencemaran, kebakaran, banjir, tanah longsor, dan untuk langkah-langkah menanggulangi perubahan lingkungan yaitu dengan cara 1. Reboisasi atau menanam kembali pohon, yang kedua bioremediasi atau pemanfaatan sampah, yang ketiga yaitu 4R, reuse, reduce, replace, recycle, menggunakan kembali, mengurangi, mendaur ulang, dan menggantikan. Yang keempat, daya lenting kemampuan lingkungan untuk pulih kembali. Daya dukung kemampuan lingkungan berkembang secara wajar di dalamnya. Oke. Ya, ada yang mau bertanya silakan. Ayo. Ada yang bertanya? Silakan kelompok 4 ada pertanyaan, silakan tanyakan ke kelompok 1. Apa yang menyebabkan suhu bumi meningkat? Suhu bumi meningkat itu disebabkan oleh efek dari rumah kaca itu sendiri. Nah kan karena efek dari rumah kaca itu tersendiri jadi cahaya matahari yang turun ke bumi itu tidak tersaring oleh lapisan ozon. Jadi karbonnya itu jadi meningkat gitu loh. Tuh. Ya, Ada betul. Lagi? Ada lagi. Ya, Apa contoh dari lenting? contoh dari daya lenting. Sebentar. Ada kemampuan lingkungan untuk pulih kembali kan. Contohnya. Berarti itu adanya pemulihan atau pemulihan dari ekosistem itu sendiri yang misal deh ada ya tanaman Ya, misalkan kebun kalian. Ya, kemudian lama-lama nanti dia akan tumbuh lagi, itu namanya daya lenting ya. Oke lah, tepuk tangan kelompok 1. Silakan kelompok berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke ya, hari ini kita sudah presentasi dari permasalahan kalian yang tadi sudah dibahas secara kelompok, kemudian kalian presentasikan, ini luar biasa sekali jawabannya, presentasinya. Ini jelas menguatkan kita ya tentang keseimbangan lingkungan. Bagaimana kalian tadi menganalisis dari gambar, video bahwa semua lingkungan hidup itu ya perlu kita jaga. Kita memiliki peranan yang penting menjaga keseimbangan lingkungan. Ya, jadi bukan hanya manusia saja dampaknya, banyak sekali. Ya, tumbuhan, hewan pun itu akan terdampak. Ya, untuk itu sebetulnya keseimbangan lingkungan ini banyak terjadi karena memang faktor kita manusia ya. Oke, ada yang bertanya nih tentang diskusi kita hari ini? Ya, tadi dari pertanyaan, boleh yang kalau masih belum jelas pertanyaan barangkali rangkuman terkait dengan materi keseimbangan lingkungan, ya boleh. Mitigasi cara tanah longsor itu Bagaimana supaya tanah itu tidak terjadi longsor? Yang jelas begini, tentu kan kegiatan utama kita adalah menggunakan yang namanya Iya. Yang namanya longsoran itu pasti ya, ketika terjadi longsoran itu kan dari dataran tinggi ke dataran rendah. Nah, kita lihat faktornya. Longsoran ini kalau terjadi, katakanlah ya, kenapa tiba-tiba terjadi longsor? Kita lihat hulunya ini. Ya, apakah di atasnya ini ada tumbuhan ataukah gundul atau bagaimana? Kalau gundul ya udah jelas. Jadi jangan salahkan kalau terjadi tiba-tiba ketika hujan lebat ya, kemudian si akar ini atau tumbuhan ini yang harusnya menyimpan air dalam bentuk cadangan air yang banyak tidak tertampung ya, itu akan terjadi longsoran. Jadi istilahnya tanah ini tidak bisa menyimpan air. Nah, berkaitan dengan keseimbangan lingkungan. Ya, tadi sudah dibahas tentang ada daya lenting dan daya dukung tadi ya. Ada yang bertanya apa itu daya lenting? Ya, sorry. Nah, daya lenting kemampuan lingkungan untuk pulih Nah, kalau daya dukung adalah kemampuan lingkungan dalam mendukung supaya makhluk hidup di dalamnya terpenuhi gitu ya. Baik sumber
daya alamnya. Oke, kemudian ini berkaitan dengan keseimbangan lingkungan, ada rantai makanan. Jadi kita semua makhluk hidup ini memiliki yang namanya rantai. Ya, kalau rantai makanan itu umpamanya kita menyebutnya makan dan dimakan. Jadi kita saling membutuhkan, betul ya? Kita manusia membutuhkan rantai makanan ini enggak? Kita berada di jaring-jaring makanan juga atau di rantai makanan? Iya. Kita perlu hewan, ya, tumbuhan, apalagi kita termasuk jenis makhluk hidup yang makan daging dan makan tumbuhan, ya. Ini berkaitan dengan rantai makanan. Juga berikutnya apa? Kemudian melakukan reboisasi, tidak melakukan. Ya, itu aktivitas yang mungkin harus kita lakukan saat ini. Ya, supaya apa? Tidak terjadi yang namanya kasus-kasus tadi yang sudah kalian analisis. Oke, sampai sini? Ya. Paham? Jelas? Oke. Terima kasih untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Dari apa yang sudah kita bahas, kita masuk ice breaking ya. Oke, sebelum kita tutup, apa ya ini yang tadi kalian ya. Kumpulkan dulu LKPD-nya. Oke, nanti ini Bapak nilai ya. Coba Bapak bagikan. Oke, kita masuk ke ice breaking karena pembelajaran kita sudah selesai. Untuk mengulas pemahaman kalian. Masih ingat games ini? Masih. Nah, ya, ini games namanya Kokami. Apa singkatan apa? Kotak kartu misteri, ya. Oke, Bapak minta silakan kelompok 1 mau pilih nomor berapa? Kelompok 1 mau pilih nomor berapa? Nomor 2. Oke, nomor 2. Kita lihat ya. Siap-siap nomor kelompok 1 siap-siap ya. Ini nomor 2 ada apa ini? Apa? Nah, apa? Penting. Itu kayak mereka tuh udah punah, bisa punah terus tapi bisa muncul kembali tanpa adanya sistem kompleks itu. Ya, itu namanya daya dukung. Ya, kemampuan lingkungan untuk mendukung kehidupan suatu lingkungan. Oke, kelompok 1 ya. Nilai 100. Oke. Kelompok 2 mana kelompok 2? Silakan kelompok 2 mau nomor berapa? Ayo bebas. 1. Nomor 1. Serius 1. Oke. Kita buka ya, jreng jeng. Siap jawab pertanyaan ya, atau dapat bonus atau jong? Apa nih? Iya. Oke. Kelompok 2 dapat 100. Udah habis kalau nimen itu hilang total terus muncul yang baru, contohnya kayak Gunung Krakatau. Kalau suksesi itu hilang tidak rusak kayak kebakaran tadi. Nah, ini makanya refleksi ya. Oke, silakan kelompok terakhir di balik. Juara ya? Juara 2-nya belum. Ini kita lempar pertanyaan saja satu lagi nih. Boleh. Kelompok 1 dan 2. Ya, kelompok 1 ini 2. Silakan kalian rebutan aja nih. Pertanyaan ini. Ayo, silakan.
Kalau jawab berarti Bapak kasih pertanyaan. Ya. Oke, tadi kalian sudah diskusi di LKPD, ya, terutama di video. Apa yang bisa kalian dapatkan di analisis video tersebut? Permasalahan apa saja? Aktivitas kegiatan manusia yang merugikan alam. Contohnya itu ada banjir. Oke. Terus pencemaran udara. Iya. Global warming. Iya. Oke, bagus ya. Ya, oke. Udah, ceritanya ini juara 2. Ya, oke, ini juara 1, ini sorry. Ini 2 ya. Oke, ini juara 1, ini juara 2 dan juara 3. Oke, hadiah menyusul ya, hadiah. Selesai ya ice breaking kita dan Bapak. Oke, terakhir seperti biasa refleksi. Kalian isi ini ya. Silakan isi refleksi pembelajaran hari ini. Apa yang kalian sukai di pembelajaran hari ini, materinya apa yang tidak kalian pahami. Asik dapat hadiah. Ya, nanti hadiahnya menyusul. Kata-kata hari hilang. Udah, ini loh. Refleksi itu berkaitan apa yang kalian pahami di materi kalian, apa yang kalian sukai dan apa yang tidak kalian pahami. Oke, nah. Ji, ada juga. Warnet dulu. Apa mau minjem? Sudah diisi refleksinya, udah ditempel. Silakan dirapihkan. Ya. Kita selesai untuk pertemuan hari ini tentang keseimbangan lingkungan ya. Mudah-mudahan ini menjadi manfaat buat kalian pada pembelajaran pagi hari ini. Oke, silakan ditutup untuk pertemuan pada pagi hari ini. Disiapkan? Perhatian. Duduk siap. Beri salam. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih, selamat pagi. Oke, terima kasih, selamat pagi, sampai jumpa minggu depan. Bye.